Yang Anda saksikan adalah visual kondisi kebakaran yang melanda sebuah gedung yang diduga merupakan bekas bangunan diskotik di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Menurut informasi dari petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat, kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini belum lama terjadi, saudara, dan saat ini pada pukul 22:12 waktu Indonesia Barat. Informasinya 20 unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan ke lokasi untuk bisa sesegera mungkin menjinakkan api. Tak hanya itu, sekitar 100 personel pemadam kebakaran juga sudah bersiaga di lokasi, berupaya untuk bisa menjangkau titik api, memadamkan api yang membakar sebuah gedung di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hai Gro People, kembali lagi di Tanya GSI dengan saya Aditya Pradana dan Pak Rino Praditya. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai isu yang trending kemarin. Iya, ya, lagi hangat ini ya lagi Pak Didit ya. Hangat sekali iya. Ya, hangat atau panas Pak Rino? Masih hangat lah. Masih ya, sudah hangat. sudah hangat. Oke. Ya, yaitu kebakaran di Glodok Plaza, betul iya, ya? betul. Ya? Ya, banyak korban jiwanya itu ya. Banyak korban Didit, jiwanya. Ya. Yang mana kebakaran ini banyak sekali faktor, ya. Namun yang perlu kita kupas di sini adalah mengenai penanganan ataupun tindakan preventifnya, betul Sarana ya? penyelamatannya. Sarana penyelamatannya. Betul, ya. Betul ya. Sarana penyelamatan. Menurut Pak Rino, sarana penyelamatan yang bagus terutama di gedung bertingkat itu seperti apa? Oke. Pak Rino. Oke, jadi kalau kita lihat sekilas ya Pak Didit ya. Mengenai kebakaran di Glodok Plaza kemarin, itu kan kebakarannya di lantai 7. Betul, ya. lantai 7. Dan ada orang yang minta pertolongan di lantai 8 dan 9. Benar sekali. Dia malah ke atas. Ke atas. Itu yang pertama itu bisa dipastikan adalah faktor panik Pak Didit. Panik ya? Ya, panik, dia tidak tahu lewat mana, pokoknya ada pintu, pokoknya keluar, akses. pokoknya naik. Ya, naik, harapannya mungkin itu ketika naik dia diselamatkan dari atas. Ya, diselamatkan oleh semacam helikopter atau sarana penyelamatan yang lain yang lebih tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan juga di lantai 7 itu sudah banyak asap. Ya, banyak asap dan CO ya. Ya, banyak asap, banyak CO. Dan yang dimana asap itu kan pasti ke atas ya Pak Didit. Ya? Nah, bawah itu sudah pasti dia lebih penuh. Lebih penuh ya? Ya, lebih penuh. Sehingga orang hanya kemungkinan kesempatannya itu ke atas. Hanya naik ke atas. Betul. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, mungkin mungkin sarana evakuasinya itu dia tidak tersedia ke bawah. Dalam arti kata mungkin terkunci. Terkunci ya. Untuk jalur evakuasinya betul ya Pak Rino? Betul. Kalau kita bicara jalur evakuasi berarti jalur evakuasi khusus untuk keadaan darurat ya Pak Didit ya. Betul. Exit. Ya, bukan yang secara umum ya, pintu-pintu secara umum ya, yang dimana sebenarnya orang itu ya, orang atau manusia itu dia cenderung keluar dari pintu yang dia masuk. Itu Pak Didit. Ya. Jadi karena kebiasaan dia masuknya lewat pintu A. Ya. Posisinya ya keluarnya lewat pintu A juga. Pintu A ya, walaupun itu sebenarnya darurat gitu ya, sebenarnya dia kebakaran. Itu menjadi poin penting bahwasanya pengetahuan dari pengunjungnya, betul ya? Betul, ya. Apalagi kemarin kita sempat lihat beberapa sumber ya, terutama dari Kompas itu ada pun korban-korban ya ditemukan sampai berapa? 8 ya Pak? 8 ya? 8 ya. Korban yang meninggal 8, yang hilang 14 orang, betul ya? Belasan. Nah, itu sangat menjadi hal yang kritis dan perlu kita ketahui ya. Terkait metode-metode penyelamatan ataupun sistem daripada proteksi gedung tersebut. Ya. Kalau secara sistem proteksi pasifnya Pak Rio, itu apa saja yang bisa mungkin kita diskusikan dari ini? Jadi terkait dengan dinding ya Pak Didit ya. Terkait dengan dinding itu ada persyaratan minimumnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ya. Untuk lantai 3 ke bawah itu harus tahan api 1 jam. Ya, kalau lantai 4 ke atas itu tahan api minimal 2 jam, mulai dari lantai pertama. Ya, jadi 1 set Pak Didit. 1 set ya. Bukan berarti terus 4
4 ke atasnya, bukan nambah ya, bukan nambah, tapi dia keseluruhan. Ya. Nah, kalau kita lihat kemarin ya, yang di Glodok Plaza itu kurang tahu jelas ya ini. Ya, masih belum dinding tahan apinya itu dia berfungsi atau cuman penting ada. Yang penting ada. Itu ya. Itu juga perlu ya, itu perlu juga diperhatikan nih ya, Group People ya. Jadi selain dari kemampuan dinding tahan apinya itu, penjalaran terhadap panasnya ini Pak Didit itu juga perlu diperhatikan ya. Penjalaran terhadap panas, penjalaran terhadap asap. Nah, yang dimana pasti ya asap itu pasti menuju ke atas. Ya. Seperti itu. Dan satu lagi Pak Didit. Ada lagi? Ya, kaitannya dengan durasi lamanya evakuasi. Evakuasi ya, betul. Itu sangat menjadi poin penting juga ya. Ya, durasi lama waktunya evakuasi itu adalah 2-3 menit Pak Didit. Golden time-nya 2-3 menit. Ya. Kira-kira masuk akal enggak Pak Didit dengan lantai yang 9 lantai tadi ya? Orang harus 2 menit atau 3 menit? Wah, sangat susah sekali ya. Apalagi pengunjungnya ya. Ya, sangat susah sekali. Kalau sampai bawah Pak Didit, ya kalau 2-3 menit itu artinya orang sudah masuk ke exit. Berarti tanda kutip ketika kita merencanakan area konstruksi ya 2-3 menit kita harus perhatikan titik terjauhnya ya. Betul. Berarti dari titik terjauh jangkauan sampai ke pintu exitnya ya. Betul, pintu exit ke tangganya itu ya. Seperti itu. Kalau untuk perhitungan ke tangganya ada sendiri atau tidak, Pak? Itu dalam arti kata kalau orang sudah masuk ke exit itu dia sudah terjamin keselamatannya selama 2 jam tadi. 2 jam. Ya, terjamin keselamatan selama 2 jam terhadap kebakaran dan terhadap asapnya juga. Karena ada persyaratannya dia harus bisa mampu untuk menyedot asap. Jadi Group People dalam perencanaan gedung kita harus perhatikan mengenai dindingnya ya, sistem proteksi pasifnya ya, terkait dindingnya yang diinstal itu seperti apa, dan juga penyedotnya ya, terkait exhaustnya terhadap asap, begitu pula jarak lama waktunya ketika pengunjung ataupun orang yang akan dievakuasi itu golden time-nya adalah 2-3 menit ya. Betul. Nah, pengunjung ya ini Pak Didit ya, pengunjung ini juga kan bervariasi ya. Betul. Mungkin ada orang yang bisa jalan dengan cepat atau bisa jalan juga dengan biasa. Atau mungkin jalan aja butuh bantuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Faktor usia juga bisa. Ataupun ada persyaratan-persyaratan khususnya lagi ya Pak Didit ya. Contohnya menyangkut ruang perawatan. Nah, itu juga ada pertimbangannya tersendiri. Dalam perencanaannya ya. Betul. Nah, selain daripada perencanaan terkait material-material preventif ya, betul ya. Kira-kira sistem pasifnya ya. Kira-kira Pak Reno, apakah ada secara pengetahuan apakah ada material-material yang mudah terbakar di area tersebut? Banyak sekali ya. Di mana menurut beberapa berita ya Pak Didit ya. Jadi penyebabnya itu dari karpet. Karpet ya. Ya sofa gitu ya. Terus kemudian juga ada beberapa cairan yang mudah terbakar. Nah, belum lagi tetangga-tetangganya Pak Didit. Itu samping kanan samping kirinya ya. Samping kanan samping kiri bawahnya. Nah, itu kan ada kaitannya dengan plaza atau mall gitu ya Pak Didit ya. Otomatis pasti ada ya mungkin tetangganya yang jual baju atau apa kain, itu juga bisa jadi bahan bakar. Seperti itu. Kembali lagi ke segitiga api itu tadi ya. Segitiga dan 4 bidang. 4 bidang kebakaran karena satunya adalah rantai reaksi ya atau tetrahedron. Tetrahedronnya ya. Jadi tetap jangan lupakan mengenai segitiga ya, segitiga api, teori segitiga api dan tetrahedron terkait reaksi api itu tadi ya. Betul ya. Pak Reno, setelah kita mengetahui bahan-bahan yang terbakar, kira-kira upaya apa nih yang bisa dilakukan oleh perorangan ketika kita berada di posisi ataupun kita berada di area tersebut? Kaitannya dengan manusia ini Pak Didi. Betul, berarti ya. Secara manusia. Yang pertama di sini yang paling penting dan ini yang 80% berhasil Pak Didit adalah jangan panik.
Oke. Jangan panik ya, jangan panik, Bro People. Ingat, jangan panik. Jangan panik ya. Terus kemudian yang kedua dia jangan mencar, Pak Didit. Karena ada beberapa yang aku nggak mampu ke sana, udah sini aja. Jalannya tadi lewat sini kok, bukan lewat pintu merah itu. Oke. Pintu merah, pintu exit. Exit. Ya, pengetahuan ya, secara pengetahuan mereka ya. Betul. Ya. Oke. Terus kemudian yang ketiga harus bergerombol, setidaknya 2 orang lah, jangan sendirian. Jangan sendirian. Ya. Kenapa, Pak Rino? Yang pertama, kalau tersesat atau hilang, nah ini kita mau tanya sama siapa, Pak Didit? Sama siapa, gitu ya. Oke, harus bergerombol. Ya, dan kalau sendirian itu memicu orang tadi jadi linglung. Ya, memicu orang tadi jadi dia menyurutkan semangatnya ataupun menyurutkan keberaniannya dia sendiri. Ya. Udah panik, kurangnya pengetahuan ya, secara mental ya sama psikolog juga dipengaruhi seperti itu ya. Dan satu lagi, Pak Didit. Oke, ada lagi. Tetap ikuti arahan dari petugas. Kalau kita bicara gedung ya, ya gedung-gedung bertingkat gitu ya, apalagi untuk high rise building ya, itu pasti ada yang namanya pengurusnya. Ya, yang standby. Nah, itu yang kita harus taati. Ya. Ada petugasnya bilang cepat evakuasi. Yang penting tetap tenang. Tidak berlari, Pak Didit. Ya. Jalan cepat itu. Jalan cepat ya, tidak berlari dan atur nafas sedemikian rupa ya senyaman mungkin sehingga kita tetap bisa melakukan aktivitas evakuasi itu dengan nyaman. Nyaman ya. Dan sesuai dengan prosedurnya ya seperti itu. Dan jangan lupa manut istilahnya ya, mengikuti perintah daripada petugas evakuasinya seperti itu. Betul. Nah, Bro People, ketika kita dalam kondisi tersebut ya, di area kita terbakar ya, seperti kondisi itu ya. Darurat ya, Pak Didit. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jangan panik. Ini poin penting sekali ya, betul ya. Betul sekali. Jangan panik. Lalu yang kedua kita harus pahami area sekitar kita sebelum kita masuk. Bahayanya. Betul. Ya. Jadi emergency itu di mana, fasilitas ruangan kita itu sudah memiliki sistem proteksi kebakaran seperti apa, seperti itu ya. Sistem proteksi kebakaran aktifnya, Pak Didit ya, mungkin. Oke. Dan selanjutnya ketika kita melakukan evakuasi, kita harus bergerombol, seperti itu ya, bergerombol ya. Jadi supaya kita dalam melakukan evakuasi itu tetap tenang atau enggak ya. Ada orang yang diajak diskusi ya. Secara psikolog kita masih bisa terbantu, termotivasi seperti itu. Ya. Dan selanjutnya kita harus tetap mengikuti arahan dari petugas evakuasi. Jangan ngeyel ya. Jangan ngeyel ya. Dan jangan sok tahu juga. Jangan sok tahu. Sama aja lah lebih cepat. Oke. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita dalam kondisi keadaan darurat, dalam artian terbakar ataupun area gedung kita terbakar. Ya. Selain itu kita perlu perhatikan mengenai petugas penyelamatan seperti itu ya, Pak. Iya, rescuernya ya. Rescuernya. Kalau kemarin kita sempat tengok di dalam berita di Kompas itu total personelnya itu ada 234 personel ya. 234 personel dan dia menggunakan kurang lebih 25 mobil untuk pemadam kebakaran. Lebih dari 25 mobil kebakaran. Lebih dari 25 mobil kebakaran. Dan kurang lebih sekitar lebih dari 400 set SCBA, Pak Didit. Karena satu orang itu ada 2. Ya, itu. Jadi hampir melebihi daripada 400 ya, betul ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 400 SCBA. Nah, kalau menurut pendapatnya Pak Rino sebagai ahli K3 kebakaran ya, untuk personelnya ini bagaimana Pak Rino untuk menanggulangi kebakaran tersebut? Oke. Ya, jadi untuk Dinas Pemadam Kebakaran itu Pak Didit ya, itu sudah berupaya semaksimal mungkin dengan dia ada beberapa kemarin yang di berita juga ya, dia sempat menolongnya itu kurang lebih sekitar hampir 1 jam di dalam. Ya, padahal kalau kita lihat 1 jam itu sudah batas maksimum dari SCBA-nya ya, betul ya. Otomatis dia sudah bahasanya sudah berusaha optimal ya, maksimal. Ya, berusaha maksimal untuk memadamkan api dan menyelamatkan korban, tapi kembali lagi api itu tetap juga berbahaya gitu ya. Berbahaya bagi orang, berbahaya bagi korban dan berbahaya bagi penyelamat itu sendiri ya.
Jadi kalau kata kuncinya itu selamatkan diri kita sendiri sebelum kita menyelamatkan orang ya. Betul. Bisa menyelamatkan orang ya. Namun dan jangan sampai kita menjadi penyebab ya terjadinya korban. Jangan kita sebagai pelaku ataupun kita jadi korban, Pak Didit. Oke. Nah, penyebab, pelaku dan korban. Nah, ini menjadi poin lagi ya dari Pak Rino ya. Ya. Oke, Pak Rino. Nah, berdasarkan experience nih, mungkin ada tips atau saran atau masukan terkait isu yang lagi hangat ya, sudah hangat ya. Jadi terjadinya api itu butuh waktu flashover ya, Pak Didit. Flashover ya. Flashover itu rata-rata kurang lebih 6-10 menit. 6 sampai 10 menit. Ya, sampai 10 menit apalagi untuk di ketinggian gitu ya. Kan lantai 7 ya itu ya. Lantai 7. Otomatis tadi Pak Didit juga membahas mengenai kendaraan itu sampai berontonya dikerahkan gitu ya Pak Didit ya. Sampai berontonya yang sampai berapa meter itu berapa meter itu dikerahkan, itu sepertinya berontonya itu juga nggak cuma satu Pak Didit ya, beberapa di berita juga saya lihat itu lebih dari 2 itu. Lebih dari 2. Gantian untuk menyelamatkan korban yang sedang panik tadi ya. Nah itu juga butuh waktu circle, Pak Didit. Dalam arti kata, bisakah 25 truk ya itu ada di area itu, Pak Didit? Kira-kira. Pasti nggak mungkin kan? Nggak memungkinkan. Terbatasnya dengan area lingkungan sekitarnya. Iya, seperti itu. Dan kondisi lingkungan, mungkin banyak orang yang bergerombol di area tersebut. Area-area untuk penyelamatan tadi ya. Nah, itu juga pasti akan memengaruhi nih Pak Didit tingkat kecepatan dan tingkat ketepatan dari petugas penyelamatnya. Nah, Grow People, mengenai isu kasus kebakaran Glodok Plaza yang ada di Jakarta, banyak sekali poin-poin yang mungkin bisa kita terapkan ataupun bisa kita preventifkan seperti itu sebagai tindakan preventif ya, yang mana dari bangunan, terutama dari perencanaannya bangunannya itu harus benar-benar disesuaikan terkait sistem proteksi kebakarannya, entah itu aktif maupun pasif. Betul ya Pak Rino ya. Dan selanjutnya yang kedua, knowledge ya dari perorangan ya mengenai tingkat bahaya kebakarannya, jangan panik ya. Lalu harus bisa mengidentifikasi sebelum kita memasuki ke area tertentu seperti itu ya. Lalu jangan lupa kita pastikan juga mengenai perorangan ya. Perorangan apakah ada tim tanggap daruratnya, terutama petugas pemadam kebakaran dan evakuasi. Betul ya, seperti itu. Nah, itu menjadi poin penting ya, poin penting ketika kita menangani ya ataupun terjadi keadaan darurat, yaitu terbakar ataupun kebakaran seperti itu. Nah, jadi begitu ya, Grow People. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe terkait channel kita, dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kita yang ada di link bawah ini. Oke, begitu Pak Rino? Ya, kita akhiri ya. Kita akhiri. Salam GSI.